yang tadinya impossible jadi possible kok. Yakin aja. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dan orang-orang pun yang masuk, misalkan tuh kalian bermimpi ke Harvard, example. Orang yang ke Harvard juga, mereka juga manusia kan, mereka juga makan nasi kan, mereka juga belajar seperti kalian gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doa Love. Semoga doa lover semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa dengan mudah. Saya di sini akan membagi tips dan triknya menurut pengalaman saya sendiri yang memang sudah saya amalkan, yang memang sudah saya kerjakan. Buat teman-teman yang masih bingung kalau mau daftar beasiswa, sebenarnya step apa dulu sih yang harus dikerjain pertama kali? Step yang di bagian mana sih yang harus push terus gitu. Nah, di video kali ini aku berbagi tips-tipsnya buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan semoga untuk teman-teman semua yang sedang berusaha mendapatkan beasiswa, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, semoga tercapai dan terwujud dan diterima beasiswanya dengan cepat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, yuk kita simak apa aja sih tips-tipsnya. Step pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah list semua beasiswa yang menurut teman-teman itu sesuai dengan 1. Kemampuan teman-teman, 2. Keuangan, 3. Akademik. Kemampuan dalam artian kemampuan bahasa Inggris ya. Kan gak semua orang dan gak semua beasiswa yang mewajibkan untuk bisa atau pinter berbahasa Inggris. Ada beberapa list beasiswa yang tidak meminta kamu untuk pintar berbahasa Inggris. Oleh karena itu kita list sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan di sini kamu itu bahasa Inggrisnya agak kurang, bahasa Inggrisnya misalkan belum seberapa fluent gitu. Terus mendaftar beasiswa di Harvard University, siapa tahu kan Harvard bisa nerima kan. Nah, tapi dengan kemampuan bahasa Inggris yang mungkin belum seberapa fluent, itu kalau menurut aku di skip aja dulu, list aja dulu beasiswa yang lain yang kemungkinan memang menurut kalian itu mampu kalian untuk bisa beradaptasi di sana gitu. Nah, yang kedua yaitu tentang ini masih tentang si ngelis tadi ya. Yang kedua yaitu tentang si akademik. Nah, menurut si lembaga beasiswa ini sebenarnya IPK minimal itu berapa sih? Kita kan harus tahu tuh IPK minimal yang passing grade-nya gitu ya. Yang passing grade untuk mendapatkan beasiswa ini berapa? Example, IPK-nya harus di atas 3,5 atau harus di atas 3,00. Nah, kamu itu harus banget untuk mencari informasi sebenarnya berapa nilai minimal GPA yang diminta, atau kalau kalian mau S1 nilai minimal ujian akhir kalian tuh sebenarnya berapa sih gitu. Itu yang kedua, akademik. Yang ketiga yaitu menurut dengan kemampuan uang kalian alias keuangan. Keuangan di sini kenapa saya bilang seperti itu? Karena nggak semua lembaga beasiswa ketika kalian mendapatkan beasiswa itu langsung mendapatkan uang beasiswanya. Contoh, saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya mendapatkan beasiswa ICCR pada tahun 2017. Itu saya langsung diminta di emailnya itu menyiapkan uang sebesar, kalau dirupiahin itu sebesar kayak 5 juta rupiah gitu ya. Untuk apa? Itu untuk kedatangan pertama kali di sana. Karena kan pas apply beasiswa, nggak semua lembaga beasiswa langsung memberikan fee kepada kalian pada saat itu juga, ataupun pada sebelum kalian berangkat ke negara tersebut, ke negara tempat kalian mengenyang pendidikan gitu. Nggak semua, rata-rata mereka itu memberikan uang beasiswanya setelah teman-teman itu settle 1 bulan minimal di kampusnya gitu, baru nanti cair uang beasiswanya. Oleh karena itu di searching lagi, dikepoin lagi berapa sih sebenarnya uang untuk biaya hidup selama sebulan di negara yang
kalian mau tuju gitu, supaya itu sesuai dengan kemampuan keuangan kalian gitu. Jangan sampai di sana nanti malah kelabakan, kekurangan uang gitu. Itu ya. Lanjut ke tips yang kedua untuk mendapatkan beasiswa, yaitu dengan siapkan semua dokumen lengkap yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Jadi misal nih di LPDP, beasiswa LPDP itu kan mewajibkan kamu harus membuat esai, 2 esai yang berbeda judul dengan maksimal kata yang berbeda-beda gitu. Terus juga harus punya recommendation letter misalkan, terus juga harus punya CV terbaru, terus juga harus punya prestasi-prestasi. Nah, usahakan prestasi yang dicantumkan, yang dikirimkan, yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan jenjang pendidikan yang kamu mau ambil. Contoh, saya jurusan bahasa Inggris, saya ngambil S2 bahasa Inggris. Nah, usahakan sertifikat-sertifikat saya itu berhubungan dengan baik itu pembelajaran bahasa Inggris ataupun pembelajaran yang lain, karena kan saya ke guru gitu. Jadi mungkin pelatihan tentang keguruan atau tentang kepemimpinan gitu. Nah, itu boleh banget untuk dimasukkan di dokumen untuk persyaratan beasiswa. Terus juga ini buat teman-teman yang memang sedang mendaftar beasiswa nih ya sekarang ini, saya sarankan kalau mau membuat surat rekomendasi atau recommendation letter itu jangan sampai kalian itu menunggu dosen atau menunggu guru untuk membuatkan surat rekomendasi untuk kalian. Jangan banget yang seperti itu, karena itu prosesnya akan sangat amat lama dan memakan waktu gitu ya. Usahakan ketika kalian ingin membicarakan gitu ya, bahwa kalian itu mau daftar beasiswa di negara ini dengan beasiswa ini dengan begini gitu, jelasin semuanya kepada si kepada si dosen yang mau atau guru yang kalian ingin minta surat rekomendasinya, dan kalian sudah membawa selembaran surat yang isinya itu tentang prestasi kalian gitu. Jadi si dosennya ini tadi, ibu atau bapak dosennya ini tadi, itu mereka tinggal membaca saja apakah sesuai dengan yang mereka inginkan recommendation letter kalian itu, atau harus direvisi. Biasanya revisi 2-3 kali menurut pengalaman saya untuk recommendation letter. Nah, di recommendation letter itu biasanya ada 2 kan. Usahakan dalam 2 recommendation letter ini itu berbeda semua prestasinya dan juga kegiatannya gitu. Ini berbeda semua, usahakan. Jadi dari 2 dosen atau 2 guru ini usahakan berbeda semua dua-duanya gitu. Gitu ya saran aku. Terus kalau untuk pembuatan esai, saran aku sedini mungkinlah membuat esai itu. Jangan sampai deadline-nya bulan depan, kalian baru bikin sekarang. Ini 1 bulan lagi nih. 1 bulan aja sudah dikatakan itu tuh sangat amat singkat loh membuat esai. Karena membuat esai itu harus dikerjakan, dipikirkan dulu, di list dulu. Mikir tuh panjang banget. Kalau pengalaman aku sendiri, mikir tuh panjang banget, apa sih yang harus tulis gitu, apa sih prestasi apa gitu kan. Nah, menurut aku, saran aku gitu, kalian itu harus banget membuat esai itu sedini mungkin kok, 3 bulan sebelum gitu, supaya nanti pas mau deadline-nya kalian baca lagi itu si esai. Biasanya kalian nanti akan bengong, kok ada ya yang salah, kok kayaknya ini tuh kayaknya nggak sesuai ya gitu, kok kayaknya ini grammarnya kurang, atau kok nggak nyambung antara satu sentence ke sentences yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Makanya aku bilang kalian lakukan atau kalian bikin esai itu sedini mungkin gitu. Tips yang ketiga yaitu kamu daftar aja dulu. Jadi jangan terlalu banyak mikir, jangan terlalu banyak pesimis, jangan terlalu banyak kayak impossible lah buat aku mah gitu. No, jangan sampai berpikiran seperti itu, karena nothing impossible di dunia ini kalau kalian selama cita-cita kalian itu sebanding sama usaha kalian, dan usaha kalian itu berbarengan dengan doa. Jadi itu tuh apa yang tadinya impossible jadi possible kok.
Yakin aja. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, dan orang-orang pun yang masuk, misalkan tuh kalian bermimpi ke Harvard, example. Orang yang ke Harvard juga, mereka juga manusia kan, mereka juga makan nasi kan, mereka juga belajar seperti kalian gitu loh. Mereka juga melewatin step-step yang mungkin tangganya dari tangga 1 dulu, baru 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Mereka juga manusia, jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jangan sampai karena ada satu omongan dari orang lain yang berkata seperti ini, ih kok tinggi banget sih cita-citanya mau kuliah di Harvard, gitu amat sih. Emang lo pinter banget gitu. Emang lo berprestasi seperti apa sih? Itu tuh kayak cuman anggap aja, pokoknya itu tuh cuman kayak angin lalu aja. Jangan dihiraukan. Nanti mereka akan diam sendiri dengan pencapaian yang kamu capai. Meskipun kalian cita-citanya mungkin kalian di Harvard, mungkin kalian di Oxford gitu, tapi kalaupun kalian dapat beasiswanya nanti, dapat kampusnya nanti bukan itu, example UW misalkan seperti itu, mereka pun nanti akan diem juga gitu. Oh bisa loh ternyata gitu. Jadi berpikirlah yang positif, katakan hal-hal yang positif, katakan kata-kata yang positif kepada diri kalian bahwa saya bisa, saya mampu, saya akan mendapatkan beasiswa itu. Itu pikiran positif itu nanti yang akan membawa kalian untuk selalu melakukan hal-hal positif untuk mendapatkan atau untuk mencapai si cita-cita kalian itu gitu. Itu sebenarnya yang harus kalian lakukan. Yuk lanjut ke yang keempat, yaitu kursus bahasa Inggris. Kalau dirasa teman-teman itu bahasa Inggrisnya kurang, yuk kursus aja bahasa Inggris. Kalaupun sudah merasa fluent dalam bahasa Inggris, kursus aja IELTS atau TOEFL, karena itu kan trik-trik gitu. Jadi kalau nggak diasah lagi dan lagi, itu tuh bakal, menurut aku tuh bakal rada berkurang gitu pemahamannya gitu. Makanya yuk kursus aja bahasa Inggris. Dan kalaupun kalian kursus bahasa Inggris atau kursus TOEFL atau IELTS, nanti kalian bakal bertemu dengan orang-orang yang memang punya satu misi sama kalian. Contoh, kalian kursus IELTS atau TOEFL mungkin di suatu lembaga. Saya yakin di suatu lembaga itu nggak cuma kalian aja yang kursus, pasti banyak teman-teman yang lain yang kursus. Nah, ini kesempatan kalian untuk sharing sama teman-teman yang lain. Dan jangan pelit sama informasi beasiswa atau informasi internship atau apapun itu. Jangan pernah pelit, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Meskipun kalian diblok dengan semua orang untuk tidak mendapatkan rezeki beasiswa itu, tapi kalau Tuhan atau Allah sudah berkata ini untukmu, maka itu akan selalu untukmu bagaimanapun caranya, gitu ya. Nah, di lembaga ini nanti kalian bisa sharing satu sama lain. Kalian punya satu informasi beasiswa, siapa tahu teman-teman kalian itu yang bertemu dengan kalian tuh punya banyak informasi beasiswa dan punya tujuan yang sama gitu. Contohnya kalian mau daftar beasiswa Turki, ternyata dia juga mau daftar beasiswa Turki. Nah, kan bisa saling sharing tuh, apa aja yang kurang gitu, di bagian mana punya kamu yang kurang gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan pelit untuk berbagi antara satu sama lain gitu ya. Tips untuk mendapatkan beasiswa dengan mudah yang kelima, yaitu doa dan tawakal. Jadi kita itu harus berdoa dan bertawakal kepada Tuhan, kepercayaan kita masing-masing, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau berusaha aja tanpa berdoa itu tuh nggak make sense ya. Dan kalau berdoa aja tanpa berusaha itu juga nggak make sense. Jadi harus balance antara doa dan usaha. Jadi kalau menurut aku teman-teman, itu boleh kalau kalian adalah orang muslim, sholat duhanya dikencengin, sholat tahajudnya dikencengin, sholat hajatnya dikencengin, wiridnya, terus doa-doanya, amalan-amalannya gitu. Itu semua dikerjain. Insya Allah atas izin Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu. Pengalaman banget buat aku menunggu pengumuman untuk keterima atau enggaknya beasiswa ICCR tahun 2017 itu digantung selama 6 bulan, bayangin. Jadi
di bulan Januari 2017 itu sudah dipanggil untuk interview beasiswa. Jadi kalau udah step interview itu berarti kan kita tinggal nunggu nih, sebenarnya keterima nggak sih, terus aja saya, ibu saya, bapak, adik-adik semua berdoa kepada Allah, berpuasa, sholat tahajud, sholat duha. Itu yang terakhir kita lakukan setelah semua usaha dilakukan. Yang terakhir itu berdoa dan berusaha. Jadi selama 6 bulan sampai dengan bulan 6, dari bulan 1 sampai dengan bulan 6 digantung gitu kan, gak jelas apa keterima apa enggak. Ditanya ke embassy-nya, belum ada info, di telepon bilangnya belum ada info gitu, karena memang mereka apply ke kampus-kampus yang kita mau gitu kalau di beasiswa ICCR ini. Dan alhamdulillah, mungkin berkat dari doa orang tua, mungkin berkat dari doa-doa orang di sekeliling saya pada waktu itu, alhamdulillah saya keterima beasiswa. Kuotanya waktu itu 20 orang untuk seluruh Indonesia untuk beasiswa ICCR ini. Qadarullah yang keterima cuma 7 orang untuk beasiswa S1, S2 kalau nggak salah cuma 6 orang. Ya 6 orang untuk beasiswa S2. Nah, kenapa saya tahu? Karena emailnya itu masuk ke setiap orang dengan list siapa aja yang akan masuk ke yang mendapatkan beasiswa S2, siapa aja yang mendapatkan beasiswa S3, S1 gitu. Itu listnya ada semua. Jadi makanya saya tahu berapa orang yang mendapatkan beasiswa S2, S1 dan S3 gitu. Itu tadi 5 tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa dengan mudah. Ini bisa diaplikasikan ke jenis beasiswa apapun di dunia ini gitu ya. Kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa LPDP, beasiswa Korea, beasiswa Tulips, ini di-apply di mana, ini diaplikasikan dimanapun gitu, bisa gitu. Dan ini tuh tipsnya tuh general gitu ya. Menurut aku sih apapun jenis beasiswanya sama aja, yang harus dilakukan ya tetap ini gitu. Makanya aku ambil yang general. Oke teman-teman, thank you very much for watching. Semoga ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa, baik itu S1, S2, S3, maupun dalam negeri ataupun luar negeri, semoga teman-teman semua mendapatkan putusan yang terbaik, mendapatkan hal yang terbaik gitu untuk teman-teman semua. Thank you very much. See you for the next video. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.